dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Kita percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Itu semua Tuhan karena anugerah-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk lebih lagi bersyukur ya Tuhan dalam keadaan apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang tetap menjadi kekuatan kami. Engkau Allah yang tetap menjadi pengharapan bagi kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau naikkan pujian kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sebab semua karena kekuatan daripada Engkau Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebab bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, kami dapat menjalani hidup kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat
pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami mau katakan Kau baik Tuhan. Kau baik ya Tuhan bagi kami. Buat keluarga yang masih kami miliki ya Tuhan. Buat segala hal yang masih kami bisa nikmati ya Tuhan. Bahkan nafas yang masih Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Itu semua adalah kemurahan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau belajar bersyukur ya Tuhan. Dalam hal Tuhan terkecil sekalipun ya Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, Semua karena kasih-Mu Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari angkat tanganmu. Katakan syukur kepada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Terima kasih Yesus. Yesus, Yes, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pakai namanya. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Berkat kemurahan-Mu besar bagi setiap kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau duduk diam ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Bila setiap firman yang keluar ya Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Menguatkan setiap kami yang lemah ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini sangat bersuka cita kita bisa sama-sama ibadah. Walaupun ada sebagian yang di rumah, sebagian ada di sini, tapi saya berdoa setiap kita tetap dalam keadaan yang sehat, yang diberkati, dan jangan ada roh ketakutan. Saya merasakan ada kegelisahan dan ketakutan. Tuhan ingatkan kita, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan roh kegelisahan di dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan kita adalah Bapa kita. Dia pasti menjagai kita. Pasti Dia memberikan sukacita kepada kita. Yang penting kita tetap jaga hati kita dengan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang menjagai kami. Saya bersuka cita sekali. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Raya R.A. Kartini. Jadi di post tuh banyak, di HP banyak sekali yang emansipasi, habis gelap terbitlah terang. Saya mengucapkan Hari Kartini buat setiap wanita-wanita Allah. Bersyukur kita memiliki hak yang sama. Tapi jangan lupa, fungsi kita adalah sebagai penolong, bukan sebagai pemimpin. Kita tetap penolong bagi suami kita. Jadi ingat ibu-ibu, bersyukur ada Ibu R.A. Kartini yang membela hak kita. Tapi kita harus tahu sebagai wanita Allah, fungsi kita tuh hanya penolong. Tanpa terasa ini sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan April. Beberapa bulan kita sudah berbicara tentang penyembah sejati. Saya ingin men-share lebih dalam karakter penyembah sejati, yaitu rela berkorban.
Penyembah sejati dia harus rela berkorban. Kita tahu penyembah sejati bukan hanya dia memuji, melayani, tapi dia harus tahu. Salah satu karakternya dia harus tahu rela berkorban. Saya mengajak setiap kita Bapak Ibu yang di rumah, ya tentu siapkan Alkitab, siapkan catatan. Biasanya saya suka catat-catat kalau yang khotbah ya, suka catat di HP atau catat di buku. Saya ingin memberikan beberapa contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang rela berkorban. Salah satu tokoh di dalam perjanjian lama yang saya ambil adalah contoh Elia dan janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Bapak Ibu nanti baca di rumah, diskusikan dengan anak istri supaya ada jadi bahan perenungan. Selain yang perenungan warta kita setiap hari. Di dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 tentang Elia dan janda Sarfat. Waktu saya baca kisah ini, kan diceritakan bahwa Elia masuk ke pintu gerbang Sarfat dan dia melihat seorang wanita lagi mengambil kayu bakar. Elia ini masuk ke pintu gerbang itu, dia langsung ngomong sama janda ini, sama wanita ini. Ambilkan air untukku. Saya waktu baca, hebat sekali nabi ini. Dia langsung suruh perempuan itu ambil. Dan perempuan itu mau taat, dia langsung pergi ambil. Dalam perjalanan dia masuk ke rumahnya mau ambil air, Nabi Elia ngomong gini, ambilkan aku roti, buatkan aku roti. Saya langsung tiba-tiba teringat, Nabi ini hebat sekali, sudahlah minta air, minta dibuatkan roti lagi. Dia pasti tahu dong keadaan saat itu kelaparan. Dan perempuan ini, janda ini ngomong sama Nabi Eli. Di rumah saya hanya tinggal segenggam tepung dan minyak sedikit. Saya olah, makan bersama dengan anak saya, kemudian kami mati. Kisahnya nanti Bapak Ibu baca. Saya teringat dengan kisah ini dalam kehidupan kita. Kadang kita berkorban, sudah membuka rumah kita untuk komsel. Pas hari komsel, ada yang telepon kita, anggota komsel kita tanya kita, hari ini kita komsel ya? Iya. Kamu sediain apa untuk makan? Kita bilang dong ini. Loh, kok kamu gak sediain yang ini? Kadang dalam rela berkorban itu kadang hati kita kalau mood kita lagi baik kita bisa jawab dengan baik. Tapi kalau mood kita lagi tidak baik, sudah dibukain pintu rumah untuk komsel, sudah disiapin makan, kok masih minta yang ini dan itu? Tapi respon janda yang di Sarfat ini yang menentukan nasibnya. Dia taat kepada apa yang dikatakan Elia. Dan kisahnya Tuhan memelihara dia dan anak-anaknya. Itu tokoh di perjanjian lama, bagaimana dia mempunyai sikap hati yang mau berkorban. Kemudian satu lagi di 2 Samuel 19 ayat 32, Barzilai. Bapak Ibu pernah dengar nama ini? Saya baru waktu baca nih baru tahu, oh ada juga yang namanya Barzilai. Saya bacakan bagi Bapak Ibu ya, 2 Samuel 19 ayat 32. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Barzilai ini sudah sangat tua, umurnya sudah 80 tahun. Jadi menurut saya, seorang penyembah sejati yang berkorban, yang rela berkorban tidak tergantung usia. Dia mau tua, mau muda. Kalau dia adalah penyembah sejati, dia pasti mau berkorban. Contohnya Hana, dia mengorbankan, menyerahkan anaknya Samuel kepada Tuhan dari kecil. Itu memberikan teladan kepada anaknya. Setiap kita sebagai orang tua, kita harus memberikan teladan. Bagaimana kita menjadi penyembah sejati yang mau berkorban.
Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, pasti anak-anak kita akan turutin. Itu menjadi teladan. Itu kan kisah beberapa tokoh yang di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru lebih banyak lagi. Contohnya di Lukas 21 ayat 1-4, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Janda yang miskin yang memberikan 2 peser. Uangnya itu seluruh uangnya dia persembahkan untuk Tuhan. Dia berkorban seluruh hidupnya. Kemudian siapa lagi? Murid-murid Tuhan Yesus. 12 murid Tuhan Yesus. Saya waktu cari-cari, ternyata murid-murid Tuhan Yesus meninggalnya begitu menyedihkan. Tapi saya percaya apa yang mereka korbankan menghasilkan buah. Termasuk kita yang ada di sini mengenal firman Tuhan. Saya baca tentang Markus, dia meninggal di Mesir. Setelah badannya diikat, diseret hidup-hidup dengan kuda di jalan berbatu-batu. Kemudian Lukas mati digantung di Yunani. Setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tokoh yang lebih hebat lagi Yesus. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah, dia mengorbankan anaknya untuk setiap kita. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya setiap kita, seberapa jauh kita mau berkorban untuk Tuhan? Berkorban bukan hanya soal uang. Berkorban bukan hanya soal pikiran, tenaga kita. Bukan hanya sebatas itu. Mau gak kita mengorbankan seluruh hidup kita untuk Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk dalam hidup kita? Kerinduan Tuhan yaitu setiap orang-orang percaya dan terima Dia. Mau gak kita bersaksi? Situasi begini susah kita bersaksi. Tapi mau gak kita angkat telepon? Tanya teman kita keadaannya gimana? Mereka yang dalam ketakutan, mereka yang dalam kecemasan. Kita telepon menguatkan mereka bahwa masih ada pengharapan. Dan pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang penting kita mau. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang mau saya sampaikan. Di dalam kita berkorban, kalau kita berkata bahwa kita adalah penyembah sejati, ada beberapa hal yang harus kita tahu. Saya ambil kisah di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-11, yaitu tentang Ananias dan Safira. Saya percaya Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang cerita ini. Saya akan membacakan Kisah Rasul 5 ayat 1-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Yang pertama, saya percaya Ananias dan Safira mereka berdoa dulu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka itu adalah pengikut Petrus, pengikut Tuhan. Jadi mereka suka berkumpul, berdoa. Sebelum mereka menyerahkan tanah mereka, pasti mereka berdoa. Jadi hal yang pertama sebelum kita berkorban, pertama saya percaya Bapak Ibu pasti berdoa dulu. Seperti Ananias dan Safira. Yang kedua, sepakat dengan pasangan. Ini dikatakan di sini di Kisah Rasul 5 ayat 2. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Yang keenam, lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya.
Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu itu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus. Dan putuslah nyawanya ketika orang-orang muda itu masuk. Mereka mendapatin dia sudah mati. Seterusnya, hal yang kedua, harus sepakat dalam kebenaran. Dasarnya harus sepakat dalam kebenaran, bukan sepakat. Kita tahu Ananias dan Safira mereka sepakat loh. Suami istri sepakat. Kalau yang belum punya pasangan, sharingkan kepada pembina rohanimu tentang bagaimana engkau mau berkorban untuk Tuhan. Atau mungkin kau mau full time. Kau boleh sharing dulu dengan pembina rohanimu bagaimana. Dalam kisah ini Ananias dan Safira mereka sama-sama sepakat. Tapi sepakatnya tidak dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dalam rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga kita. Contohnya kehidupan rumah tangga kami. Saya sebagai orang percaya, suami saya juga sebagai orang percaya. Orang yang cinta Tuhan. Tetapi kalau ditanya kalau mau berkorban, saya pribadi kadang saya mikir. Awal-awal pelayanan kami, suami saya punya satu mobil. Dia bilang gini sama saya, "Ma, mobil ini kan sering dipakai keluar untuk misi. Karena mobil ini memang pas untuk jalan yang ke daerah-daerah misi yang gak susah. Bagaimana kalau kita serahkan untuk gereja, untuk Tuhan?" Sebagai orang yang percaya dan cinta Tuhan, pasti saya bilang iya. Tapi saya ngomong sama suami saya, "Hah? Serahin mobil itu sama Tuhan ke gereja? Jadi nanti kita pakai apa?" Suami saya langsung jawab gini, "Pasti ada, nanti Tuhan pasti sediakan. Kalau misalnya kamu tidak ada mobil, kamu kan boleh naik oplet. Masih ada 2 kakimu." Dalam hati saya pikir, ya benar juga sih. Karena suami saya ngomong gini, mobil ini dipakai untuk misi, untuk pelayanan. Kita berdua harus berkorban, belajar. Jadi Bapak Ibu, di dalam berkorban, belajar untuk pahami pasanganmu mengapa mereka belum mau sepakat. Tanyain. Suami saya sering tanyain saya. Kemudian dia berkata, rumah yang sekarang dijadikan tempat PAUD TK, dia bilang mau serahkan untuk Tuhan, untuk gereja. Secara manusia saya sebagai seorang wanita langsung mikir, hah? Emang kita punya berapa rumah? Rumah itu kan tinggal satu-satunya. Waktu itu rumah itu hanya satu, yang sekarang jadi sekolah PAUD. Dia bilang mau serahkan untuk Tuhan supaya bisa ibadah. Karena awal permulaan kita ibadah di situ. Saya bilang, nanti kita tinggal di mana? Dia langsung jawab, tenang. Kita tinggal di atas, di bawah kita jadikan tempat ibadah. Kita serahkan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak ya, berikan rasa tenang, rasa aman bagi pasanganmu. Kalau engkau mau melakukan segala sesuatu. Mengapa pasanganmu tidak sepakat dengan engkau saat engkau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan? Karena dia belum paham. Dia belum mengerti. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia mau berkorban untuk Tuhan. Tapi jawab dulu apa yang dia tidak paham. Suami saya pelan-pelan ajarin saya, dia ngomong terus sama saya. Tidak ada yang harus dipertahankan. Awal pelayanan, saya merasa kok semuanya saya. Padahal itu tidak benar. Tapi suami saya pelan-pelan, dia kasih tahu kebenarannya. Dia bilang kita menyerahkan ini semua untuk Tuhan. Yang ketiga, setelah kita berdoa, sepakat dengan pasangan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Bukan sepakat untuk
Seperti Ananias dan Safira, saya merasa mungkin mereka punya motivasi yang lain untuk dipuji. Yang ketiga adalah semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Saya banyak melihat waktu kita berkorban, kita sudah tahu, kita sudah berdoa, kita sudah sepakat dengan pasangan kita. Banyak yang ketiga ini gagal di sini karena kita tidak menanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk mencari pujian. Di dalam Kolose 3:23 dikatakan, Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang kadang kita sudah melakukan hal yang banyak buat Tuhan, tapi kita tidak menerima ucapan terima kasih dari orang lain. Kita kadang kecewa. Saya ingat awal-awal pelayanan saya, ada salah satu jemaat telepon saya. Dia minta saya temani dia untuk pergi doain orang yang sakit. Waktu itu anak saya nomor 2, Hana, dia tidak bisa apa-apa. Saya ngomong sama Tuhan, sebelum saya menjawab orang itu, saya bilang, ya boleh kamu jemput saya jam segini. Sudah tutup telepon, saya ngomong, saya doa sama Tuhan gini, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya mau pergi doain orang itu. Tapi Tuhan, setelah saya pulang dari mendoain orang itu, saya mau Hana, anak aku ini, dia sembuh, dia bisa berjalan. Karena Hana umurnya sudah 3-4 tahun waktu itu, dia belum bisa jalan. Saya bilang sama Tuhan gitu, saya mau pergi Tuhan. Tapi saya mau setelah saya kembali dari doa itu, saya melihat waktu saya buka pintu, Hana berjalan berlari. Saya ngomong gitu sama Tuhan, saya doa. Saya pergi sama orang itu, dia jemput saya. Setelah doa selesai, saya pulang. Depan pintu, saya belum buka pintu, saya ngomong gini, Tuhan kau harus tepati apa yang saya mau. Karena saya sudah melayani Engkau pergi doain orang. Saya ngomong gini lagi sama Tuhan, Tuhan saya ini sebagai anakmu, saya jarang minta-minta. Secara logika Tuhan yang saya minta ini masuk akal. Dan kau sebagai Bapak yang baik, kau kabulkanlah. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Saya buka pintu, saya melihat anak saya masih tetap terbaring. Dia tidak bisa berjalan, dia bukannya berlari menyambut saya, tapi dia tetap berbaring dan memandang saya. Saya nangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apalah salah saya Tuhan? Kalau dibilang mau berkorban Tuhan, suami saya sudah serahkan untuk full time. Saya sendiri otomatis pun full time Tuhan. Tapi mengapa kau masih izinkan anak saya begitu? Tuhan ngomong gini sama saya. Saya juga menyerahkan nyawa saya untuk kamu. Kamu hanya melakukan sedikit ini. Engkau tidak percayakah aku adalah Bapamu yang menjagai engkau? Saya nangis. Saya bilang Tuhan ampuni. Saya mau Tuhan apapun yang saya lakukan dasarnya hanya untuk Tuhan. Saya tidak mau minta imbalan apapun Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya belajar. Terkadang di dalam kita berkorban, banyak hal yang tidak sesuai kita inginkan. Kita merasa kita sudah mati-matian, sudah habis-habisan. Tetapi kita tidak mendapat ucapan terima kasih dari orang lain. Tapi percaya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan hargai, Tuhan catat. Buktinya Tuhan melakukan yang terbaik bagi anak saya. Dia menjemput anak saya sesuai dengan waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kita berkorban sebagai seorang penyembah sejati, pertama kita harus berdoa. Kedua kita harus sepakat dengan pasangan kita atau pembina rohani kita yang masih belum menikah. Sepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga jangan lupa apapun yang kita lakukan, benar kita lakukan dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau belajar seperti Tuhan. Jadi waktu kita dikecewakan, kita tidak meninggalkan Tuhan.
Karena kita tahu yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita berdoa. Saya merasakan banyak sekali yang Bapak Ibu rasakan. Mungkin kau merasa kau sudah berkorban begitu banyak untuk keluargamu. Engkau melakukan hal yang terbaik untuk keluargamu. Tapi mereka tidak mengucapkan terima kasih atau mereka malah menyalahkan engkau. Ketahuilah apapun yang engkau lakukan karena Tuhan. Tuhan mencatat dan Tuhan hargai. Tuhan tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dia melihat apa yang setiap kita lakukan, apa yang setiap kita korbankan untuk Tuhan. Di saat engkau berkorban untuk Tuhan, engkau jangan takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin kau merasa orang lain meninggalkan engkau, bahkan keluargamu, pasanganmu meninggalkan engkau. Engkau harus yakin dan teguh bahwa engkau tahu apa yang kau lakukan ini untuk Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu. Mereka yang merasakan Tuhan kelelahan. Mereka yang merasa tidak berdaya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan baru kepada mereka. Apapun yang telah mereka lakukan untuk-Mu ya Bapa, Engkau catat dan Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda upah itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu menyertai setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang Nani. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Mantap ya, baik saudara yang di Jambi, di Medan, maupun di Kuala Tungkal. Pak Agus Pasaribu di Kuala Tungkal, dia senang kalau disapa. Di Muara Bungo, di Jakarta, maupun di mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Ingat pesan firman Tuhan yang sudah Ibu Yuli sampaikan. Intinya adalah apa saja yang kita lakukan, pengorbanan apa saja, ingat ini buat Tuhan. Dan minggu yang lalu di saat teduh kita, saya menulis dan mendapatkan apapun yang kita korbankan sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Kalau kita lakukan buat Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia dan kita juga tidak akan kecewa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum menutup di dalam doa, saya mau berterima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan di Pelita Community. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu yang belum menghafal nomor rekening pelayanan kita, bisa dilihat di layar, nanti ditampilkan. Ya, puji Tuhan, Tuhan sedang membawa kita kepada esensi gereja. Pola pelayanan berubah, cara memberi persembahan boleh berubah, tapi apapun yang kita lakukan semua untuk Tuhan. Mari kita sama-sama akan bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami merenungkan, kami boleh ibadah, kami boleh melayani, kami boleh bekerja, kami boleh Tuhan melakukan banyak hal. Itu semua karena Tuhan dan untuk Tuhan. Bapak, hamba mau berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini dimanapun mereka berada. Jikalau mereka lemah tubuh, mereka sakit. Firman-Mu katakan orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan firman-Mu berkuasa, walaupun hari ini hamba tidak dapat mengunjungi mereka satu persatu, tapi demi otoritas firman Tuhan, aku perintahkan kepada penyakit sembuh. Amin.
Engkau yang sakit, letakkan tanganmu. Atau ada yang dengar firman, ada yang sampingnya, tumpangkan tangan. Dalam nama Yesus, semua sakit penyakit, sesak nafas, batuk akibat COVID, ketakutan, pergi dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah sembuh. Tuhan bukakan jalan juga buat bisnis. Bisnismu yang sedang ada persoalan akibat badai ekonomi ini. Dalam nama Yesus Tuhan beri hikmat. Saya mau bilang gini, serahkan. Tidak ada yang dipertahankan di dunia ini. Tidak ada yang harus dipertahankan. Apabila Tuhan suruh serahkan, serahkan. Percayakan kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Kami tahu hidup ini singkat, hidup ini sementara. Kami berikan hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Jambi, buat Indonesia, buat dunia ini. Engkaulah Tuhan atas dunia ini. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat untuk menangani semua wabah dan bencana ini. Semuanya akan berlalu dari Indonesia dan dari dunia ini. Ampuni kesalahan dan dosa kami, dan biarlah Tuhan orang-orang datang bertobat kembali kepada Engkau. Kami bersyukur, kami berserah, kami buka hati kami Tuhan, buat setiap kami yang ulang tahun Tuhan berkati, yang melayani Tuhan berkati. Semua kami yang sudah berkorban buat Tuhan tidak akan sia-sia. Kami akan terima berkat yang besar daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan yang akrab dan manis dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati.